sorry banget ya, aku tadi nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa dia. Tapi kalau aku tuh sebenarnya lebih suka berdoa dan menyembah Tuhan dalam keheningan. Oh gitu. Berarti sebenarnya cara menyembah Tuhan yang benar tuh gimana sih? Nah iya, bener banget sih pertanyaan kamu. Aku juga bingung soalnya. Hai guys, welcome to Feast at Home for Lighties. Kita bakal ngobrolin gimana kita sebagai anak-anak terang menyembah Tuhan. Enjoy the session! Are you ready to praise Jesus? Aku mau ajak kalian untuk naikin pujian ini sama-sama. Okay? Let's go. You will go before me, and you will never leave me.
mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih bahwa pada hari ini sampai hari ini Tuhan, keadaan kami masih sempurna Tuhan, sehat. Kami masih bersama orang tua kami Tuhan. Sekolah kami juga lancar sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan, karena sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau minta Kau bukakan mata, pikiran dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar apa yang akan Kau sampaikan kepada kami hari ini dapat menjadi rema untuk kami Tuhan, untuk setiap kami. Dan kami dapat menjadi anak-Mu Tuhan, seperti kehendak-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Gimana semangatnya? Tadi kita udah puji-pujian. Kita saat ini mau ngobrol. Kita mau belajar firman Tuhan di Feast at Home for Lighteens. Okay, are you guys ready? I hope you guys are ready. Because today we are going to talk still in the big theme of this month, yaitu Life of Worship. Dan teman-teman, hari ini kita sama-sama mau belajar tentang kapan sih kita mestinya menyembah Tuhan. When should we worship God? When do we worship God? Nah, sebelum kita mulai, aku mau ajak kita semua untuk tenangkan hati kita, untuk arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan teman-teman, mari kita angkat Alkitab kita arahkan hati kita, dan kita izinkan firman Tuhan hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita buka power verse kita dari Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, minggu lalu sama Kak Arnold kita udah ngobrol apa? Tentang apa itu penyembahan. Penyembahan adalah ekspresi kita sama Tuhan karena kita tuh sayang banget sama Tuhan. Kita tuh menyatakan kebesarannya because God deserves our worship. Nah, di minggu ini kita bakal ngobrolin tentang kapan sih mestinya kita menyembah Tuhan? Ada jam-jamnya kah? Ada momen-momennya kah? Sebelum kita bahas tentang kapan mestinya kita menyembah Tuhan, aku mau coba kasih ilustrasi deh. Gini, misalnya nih teman-teman, satu hari kita tuh, siapa di sini kan lagi masa ujian ya, kita tuh kayak udah belajar banget gitu ya. Terus udah gitu kita udah kayak we tried our best, we learn day and night, we try to memorize the things. Terus udah gitu, ketika kita dapat nilai yang bagus, kira-kira reaksi kita gimana sih? Kita kayak, yes, I got it, gitu kan. Atau misalnya teman-teman minta sebuah hadiah sama papa mama. Terus udah gitu, kita udah kayak nunggu lama banget. Dan ternyata ketika kita terima hadiah itu, apa reaksi kalian? Kalau sesuatu yang kita nanti-nantikan, gak mungkin kan kayak pas dikasih kayak, oh yeah, thank you gitu. Pasti kan kita kayak, Mom, Dad, thank you so much. Mungkin kalian bakal loncat, terus kalian bakal peluk papa mama, and like, thank you so much gitu. Ya gak sih? Aku sih kayaknya bakal gitu, dan aku pernah kayak gitu sih. Nah, teman-teman, seharian pasti our hearts will be full of joy and we will say thank you God, finally I got my grades, I got what I want, my present, thank you gitu. Ya kan? Coba kita ngobrol dengan situasi yang berbeda nih teman-teman. Ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita mau itu tidak kita dapatkan. Apa yang kita
usahakan, udah belajar, benar-benar ternyata tetap aja nilai kita kurang. Kita udah berusaha, tapi kok kayaknya nggak sesuai dengan apa yang kita udah usahakan. Kira-kira apa sih ekspresi kita? Apa sih kira-kira yang akan kita rasakan? Kekecewaan. Mungkin kita akan ada rasa sebel. Kita pasti akan ada rasa sedih. Dan mungkin kita akan kayak, apa ya, nggak mungkin kan di saat kayak nilai aku jelek terus aku kegirangan, I will jump because I fail at my grades. Nggak mungkin kan, pasti kita langsung kayak berpikir, what did I did wrong gitu. Nah, ketika saat-saat itu terjadi, apakah kita akan tetap say thank you Jesus? Apakah kita akan tetap berdoa? Atau kita malah salahin Tuhan, kita marah dan kita cuekin aja deh, aku gak pengen berdoa deh. Aku lagi gak in the mood to pray or to worship or to sing or to go to the mass. Kayaknya enggak deh, karena aku lagi gak dapet apa yang aku mau. I'm not in the good mood. Kira-kira seperti itu kah? Have you experienced a bad day? Yang kayaknya dari bangun sampai mau tidur kayaknya ada aja gangguan, ada aja yang bikin marah, ada aja yang bikin kesel gitu. Entah dari orang tua, entah dari teman-teman, entah dari tugas sekolah, guru, apapun itu. Aku sih pernah ngalamin itu dan rasanya tuh nggak enak banget dan aku kayak udah nggak bisa mikir bener, nggak bisa mikir lurus, pokoknya kayaknya maunya marah-marah terus. Nah, tadi kita ngomongin dua situasi yang berbeda banget dan gimana kita handle that situation, our heart. Do we still pray? Do we still have the will to worship God? Gitu. Aku ada satu cerita nih teman-teman. Tadi kita udah ilustrasi ya, kalau ini kisah nyata tercatat di Alkitab. So, ini pasti nyata ya. Jadi cerita tentang dua orang namanya Paulus dan Silas. Dan mereka adalah pewarta Tuhan yang luar biasa. Karya pelayanan mereka waktu itu, wah dahsyat banget deh. Bisa preach the word of God, the love of God, and many people, banyak orang bertobat. Jadi kebayangkan teman-teman betapa luar biasanya pelayanan mereka dan Tuhan Yesus tuh benar-benar nyata di dalam mereka. Tapi di dalam masa pelayanan itu, di masa mereka mewartakan tentang Tuhan, ada orang yang gak suka teman-teman. Dan dengan mereka gak suka ini, mereka berusaha untuk menghentikan Paulus dan Silas untuk melayani umat Tuhan. Kira-kira gimana cara mereka menghentikannya teman-teman? Ya, mereka mengadukan Paulus dan Silas kepada tentara atau pada pemerintahan saat itu bahwa mereka telah menimbulkan kerumunan, keributan. Pokoknya intinya kayak they did not do anything, tapi kayak dibikin-bikin seakan-akan mereka itu bersalah. Dan akhirnya apa? Mereka ditangkap dan dipenjara. Yes, mereka dipenjara untuk sesuatu hal yang tidak mereka lakukan. Oh no, I cannot imagine if you are jailed because of something that you did not do gitu. Lanjut ya ceritanya ya. Nah, ternyata di situasi yang gak enak itu ya, dimana mereka itu dalam penjara, imagine like maybe it's dark, it's cold, dan mungkin suasananya gak enak. Pokoknya kayaknya mereka bisa aja kayak, Tuhan aku tuh lagi pelayanan buat Tuhan, kok aku malah dimasukin ke penjara or whatsoever gitu ya. Tapi teman-teman, ternyata bukan itu yang terjadi. Mereka bukan marah-marah. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 dikatakan seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. So teman-teman, apa yang mereka lakukan?
mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian di tengah malam dingin, di penjara yang tadi udah aku coba describe ya. Tapi mereka malah berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Isn't that out of your mind? Tapi teman-teman bisa lihat kan apa yang terjadi ketika mereka meninggikan Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Iya, pintu-pintu dari penjara itu terlepas, belenggu atau mungkin mereka pakai borgol itu terlepas sehingga mereka tuh bebas. Mereka tuh bebas. Kita lanjutin ceritanya. Terus udah gitu, kepala penjaranya mungkin panik ya. Wah, apa nih yang terjadi? Jangan-jangan semua orang udah kabur, dia mungkin lari. Tapi apa yang terjadi? Ternyata meskipun pintu daripada penjara itu terbuka, belenggu mereka terlepas, Paulus dan Silas dan semua isi penjara itu tidak pergi, tidak kabur. Mereka tetap ada di situ. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kepala penjara itu heran dan dia bertanya, apa sih yang aku bisa lakukan untuk aku bisa selamat? Dan mereka katakan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Dan akhirnya teman-teman, kepala penjara itu menerima Tuhan Yesus saat itu juga. Dan seluruh keluarganya dibaptis dan Paulus dan Silas terbebas dari penjara. Keadaan dari Paulus dan Silas saat itu nggak enak banget. Karena di penjara bukan suatu hal yang mereka lakukan dan siapa sih yang mau di penjara? Tapi itu tidak membuat mereka tidak memuji Tuhan. They worship God because they know that it's only God that they can be hopeful to. So, karena mereka berdoa, karena mereka memuji Tuhan, ada apa yang terjadi? Mereka terbebas dari penjara. Dan ada mujizat terjadi. Mujizat terjadi ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka meninggikan Tuhan, karena ada kuasa di atas pujian. Jadi teman-teman, ketika kita menyembah Tuhan, when we worship God in the form of songs, in the songs of worship, teman-teman, jangan sampai kita it's another worship song. Okay, I'll sing to it. Tapi teman-teman, when we sing it with all our hearts, we believe that there is power in the name of Jesus. There is power in our worship. There is power in our praise. If we do it with all of our hearts. When we say there is power in the name of Jesus, no more shame, no more condemnation, no more fear. Jadi ketika kita melangkah di dalam kehidupan kita, benar-benar tidak ada lagi ketakutan. When we give our hearts to Jesus through our worship, we worship Him with everything that we have. Ketika kita lagi sedih, what can we do? Simple thing, maybe we can pray and maybe we can sing. Karena Santo Agustinus berkata apa? Bernyanyi adalah berdoa 2 kali. Jadi let's start with singing so we can pray double. Aku pernah waktu itu 1 hari di dalam keadaan yang gak enak banget. Jadi 1 hari itu aku udah merasakan sukacita, aku udah happy banget, udah bisa sekolah, udah bisa ketemu teman-teman. Terus udah gitu waktunya pulang sekolah. Dan waktu itu aku naik kendaraan umum pulang dari sekolah itu. Dan ketika aku siap-siap pulang, udah mau keluar dari area sekolah, tiba-tiba apa yang terjadi teman-teman? Hujan deras. Hujan deras. Seperti yang tadi aku bilang bahwa aku pulang waktu itu naik kendaraan umum. Jadi saat itu aku kayak, Tuhan, aku nih mau pulang. Kok malah hujan gitu loh. Aku gak bawa payung. Terus aku gak bisa ngapa-ngapain nih. Kalau aku jalan ini bajuku basah. Gak bisa panggil kendaraan. Pokoknya waktu itu aku benar-benar kayak ngomel-ngomel. Literally dalam hati ngomel-ngomel sama Tuhan. Bahkan aku ngomong kayak gini tuh. Tuhan, tadi aku baca firman Tuhan bahwa Tuhan mampu meredakan angin ribut. Ingat kan firman Tuhan itu? Jadi mau dong
redakan dong hujan ini, aku mau pulang gitu. Terus nothing happen. Hujannya nggak berhenti. So anyway, aku udah nunggu, terus aku bilang, ya udah deh, aku pulang aja deh. Meskipun basah-basah, aku tutup kepalaku dengan tas gitu. Aku tutup kepalaku dengan tas supaya nggak kehujanan. On the way, pas lagi mau jalan, terus mau naik kendaraan umum, waktu itu aku ingat aku mau naik taksi gitu ya. Pas aku lagi mau stop taksi itu, tiba-tiba handphoneku bergetar, handphoneku bunyi gitu. Dan somehow di saat itu aku langsung turunin tasku, cari tempat berteduh, dan aku angkat teleponku. Dan tahu teman-teman apa? Ternyata papa aku telepon. Dan aku jarang tuh kayak angkat telepon di tengah-tengah keribetan. Jadi waktu itu aku langsung kayak angkat dan aku bilang, "Iya Pak, kenapa?" gitu kan. "Kamu di mana?" Papaku nanya kan. Aku bilang aku masih di dekat-dekat daerah sini nih gitu. Lagi mau cari taksi, aku mau pulang dari sekolah gitu. You know, my dad said, "Bel, aku juga lagi di daerah situ. Kamu tunggu aja, nanti papa jemput." Aku kayak, oh jadi aku gak usah naik taksi? Enggak usah. Cari aja tempat terdekat yang bisa papa jemput, kamu tunggu di situ. Dia bilang gitu. Terus aku langsung, oh iya, oke, tunggu, aku tunggu. And you know what? It was just a little thing, but it was a miracle for me. Keajaiban terjadi. Dibanding aku harus hujan-hujanan naik taksi, ternyata Tuhan kasih mujizat dengan saat itu papaku lagi ada di daerah dekat-dekat aku sehingga dia bisa jemput, dan akhirnya aku nggak usah naik kendaraan umum, nggak usah naik taksi, jadi hemat ongkos, dan ya aku bisa pulang dengan mobil dengan papaku waktu itu. You know, it's just a simple thing maybe for you or for me, but that's a miracle from God. Kita mungkin mengharapkan bahwa ketika kita dalam keadaan hati yang enak, dalam keadaan hati yang senang, kita bisa menyembah Tuhan, dan ketika nggak enak, susah banget untuk kita menyembah Tuhan. Tapi teman-teman, mujizat itu masih ada, dan Tuhan itu terus bekerja selama kita mau rendah hati, selama kita mau datang kepada Dia. Guys, we can worship God all time, anytime, and He is there to hear our cry out. Kita mau marah, kita mau sedih, kita mau seneng, kita mau meluapkan emosi kita mau meluapkan sukacita kita, Tuhan itu mendengarkan. Jadi jangan sampai setelah ini kita masih bertanya-tanya, aku tuh bisa menyembah Tuhan tuh kapan sih? Pas bangun tidur aja ya? Atau pas udah mau tidur ya? Atau ketika kita lagi feast at home ya, itu waktu aku menyembah Tuhan? Atau ketika aku lagi ekaristi? Kayaknya itu satu-satunya waktu aku untuk menyembah Tuhan, which is setiap hari Minggu. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu, ya aku gak usah menyembah Tuhan. No. Kita menyembah Tuhan di setiap saat. Di susah, di senang, kita bisa menyembah Tuhan. Jadi teman-teman, ayo kita kayak Paulus dan Silas, di mana mereka memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mereka berdoa, mereka menaikkan puji-pujian di setiap saat. Di saat mereka bisa mewartakan firman Tuhan, di saat mereka terpenjara sekalipun, mereka tetap menaikkan pujian. Dan kita bisa lihat bahwa ada kuasa dan ada mujizat yang akan terjadi. Apa yang saat ini lagi jadi pergumulan teman-teman? Mungkin teman-teman ada satu beban, mungkin you want to pray for your parents, your school, maybe you feel udah mulai bored, maybe you don't feel the love of God right now. Teman-teman, apapun yang kalian rasakan, suka, duka, enak, gak enak, ada beban, please worship God. Just worship God. And you will see how He works and miracles happen. Do you believe in Him? Apakah teman-teman percaya? If you believe, and let's shout out, Amen. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. We worship you, God, with all our hearts. With everything that we have. Dengan apa adanya Tuhan, mungkin keadaan hati kami yang gak seneng, gak suka cita.
dengan keadaan hati kami yang bersuka cita, yang mau meluapkan emosi kita, mengekspresikan cinta kami kepadamu Tuhan. Apapun, I know and I believe that you are there. Tuhan, hari ini kita belajar Tuhan bahwa kami dapat menyembah Engkau kapan saja. Karena ada kuasa di atas pujian, ada kuasa ketika kami berdoa, ada kuasa ketika kita meninggikan nama Yesus, dan kami mau Tuhan menantikan mujizat-Mu. We want to see your miracles happen to our lives. Lord Jesus, thank you for your time. Thank you for this moment. Dan segala beban yang ada dalam hati kami Tuhan, kiranya Engkau lepaskan kami saat ini juga, bebaskan kami sehingga kami bisa benar-benar memuji Engkau, kami bisa benar-benar menyembah Tuhan dengan sepenuh sekuat tenaga kami. Because we love you God and you deserve our worship. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. In your name we pray, amen. Dalam nama Bapa. Teman-teman sudah join Feast at Home for Lightings hari ini. Dan teman-teman, kalian udah follow Instagramnya LOJF belum? Kalau belum, yuk di follow @LOJFindo. Teman-teman di situ bisa tahu update tentang berita-berita kegiatan kita, dan kalian juga bisa kasih tahu papa mama bahwa ada juga kegiatan untuk orang tua kalian dan juga adik-adik. Kalau kalian juga punya, hey, there's a feast at home for your brothers and sisters. So make sure you follow our Instagram, okay? And don't forget to subscribe and like this channel, this video. And the most important thing, if you are blessed with this message, please share it to your friends, share it to your parents, share it to your siblings, share it to your family, anyone you know. Let's share the love of God. Dan teman-teman, kita akan ketemu minggu depan di hari Sabtu dengan talk yang ketiga. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan dikuatkan oleh cinta Tuhan. Stay safe, stay healthy, and be lovable, and stay alive guys. You are loved, you are blessed. Bye-bye. 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 Bye-bye.